Ibnu Mas'ud berkata, la yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim fa idza akhaduhu an asaghirihim halaku. Kata Ibnu Mas'ud, orang itu akan berada di atas kebaikan, di atas kebajikan selama mereka itu belajar kepada senior-senior mereka. Ibnu Mas'ud menyampaikan ini, beliau meninggal pada tahun 32 Hijriah kira-kira. Beliau menyampaikan ini kepada para tabi'in, kepada orang-orang dari kalangan tabi'in yang berjumpa dengan para sahabat. Dikasih, kalian akan selalu dalam keadaan baik kalau belajarnya dari orang yang senior, dari ulama-ulama senior yang berilmu. Kalau mereka sudah cari dari ulama-ulama junior, katanya mereka akan hancur. Ketika para sahabat ditinggalkan, sahabat-sahabat senior, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, itu ditinggalkan. Kemudian orang belajar kepada ulama-ulama yang baru, maka mereka akan hancur. Kita pun seperti itu. Kalau kita lebih mementingkan perkataan-perkataan ulama-ulama khalaf, meninggalkan perkataan-perkataan para sahabat Nabi, hancur kita. Karena mereka itu mendapatkan ilmu langsung dari Nabi. Langsung Nabi menyampaikan, langsung diterima. Kemudian disampaikan kepada para tabi'in. Maka kita harus belajar sekarang ini mendalami ucapan-ucapan para sahabat Rasul SAW. Mereka lah senior umat ini. Mereka adalah khairul qurun. Rasul SAW mengatakan khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang di zamanku, kemudian yang selanjutnya, kemudian yang selanjutnya. Itu manusia terbaik, dan kepada mereka kita harus belajar. Baca antum kitab Siyar A'lamin Nubala, ucapan-ucapan sahabat Nabi, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, oleh Abdullah bin Umar, dan yang lainnya. Kemudian perkataan beliau yang lainnya, innaha satakunu umurun mushtabihah fa'alaikum bitta'udah fa iyakunir rajul tabi'an bil khair khairun min an yakuna ra'san fi syarr. Kata Ibnu Mas'ud, hati-hati. Ini ngomong kepada para tabi'in, hati-hati kalian. Nanti akan muncul masa di situ ada urusan-urusan yang abu-abu, mushtabihah. Dari satu sisi dipandang kayaknya halal, dipandang dari sisi satunya kayaknya haram. Mushtabihah, nggak jelas tuh. Dengar ulama mengatakan fulan mengatakan boleh, fulan mengatakan nggak boleh. Kok seperti ini? Ibnu Mas'ud mengatakan alaikum bitta'udah. Kalian pelan-pelan menghadapi masalah itu. Jangan ceroboh, jangan tergesa-gesa memberikan fatwa seenaknya ngomong. Ya. Kadangkala seperti sekarang fitnah-fitnah yang terjadi, ada satu mendukung, satu tidak mendukung. Pelan-pelan. Beliau mengatakan seseorang itu menjadi pengikut kebaikan, menjadi pengikut. Jadi dia tidak mengasih fatwa, tapi dia ikut fatwa orang, fatwa ulama yang lainnya. Itu lebih baik daripada dia jadi komandan dalam kejahatan. Dia yang memfatwakan pertama kali, akhirnya dia menjadi komandan dalam kejahatan itu. Hati-hati. Dalam masalah-masalah yang abu-abu, kembalikan kepada para ulama. Contohnya masalah apa? Kemarin ribut, boleh enggak mengucapkan selamat Natal? Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Terus kita ini gimana? Satu mengatakan, wah boleh, kata dia. Subhanallah. Ibnu Mas'ud mengatakan, al-iqtisadu fis sunnah afdal min al-ijtihad fil bid'ah. Kita mencukupkan diri dengan yang sunnah itu lebih baik daripada bersemangat, giat, tapi dalam urusan yang bid'ah. Kembali kepada tadi, urusan tuh mengucapkan selamat Natal. Islam adalah agama yang paling toleransi. Makanya tidak perlu ngajarin toleransi kepada Islam. Nggak perlu. Sejarah membuktikan bagaimana Rasul SAW berdampingan hidup dengan orang Yahudi.
Bagaimana Umar bin Khattab ketika menerima kunci-kunci Masjidil Aqsa di Palestina. Sampai hari ini jamaah, orang Kristen, keturunannya orang Nasoro, dari zamannya Umar bin Khattab sampai hari ini masih ada tuh di sana. Dan sampai hari ini gereja-gereja orang Nasoro dari zamannya Umar bin Khattab menaklukkan Palestina, sampai hari ini ada tuh gerejanya. Jadi kalau mau ngomong toleransi, jangan diajarin umat Islam toleransi. Cuma Islam itu agama yang hak. Maka dia memiliki prinsip dalam urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Kita ini benar-benar ditempa sebelum salat subuh, qabliyah subuh apa yang dibaca? Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Yang dibaca ba'da maghrib, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Selesai tawaf, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Ketika salat witir, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Itu untuk menanamkan dalam urusan akidah. Subhanallah. Kita kalau sedang melihat tuh ada yang abu-abu, ada yang enggak jelas, kembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW. Nabi itu berdampingan sama orang Yahudi. Tuh sahabat berdampingan dengan orang-orang Nasoro, dan mereka hidup aman, tentram. Tidak ada satu sahabat pun yang mengucapkan selamat Natal. Tapi para sahabat menghormati mereka. Abdullah ibn Amr ibn As, ketika budaknya motong kambing, apa kata Abdullah? Tetanggaku yang Yahudi. Yang Yahudi. Murid-muridnya tanya, ya Aba Abdurrahman, Al-Yahudi? Kau mau kasih sama yang Yahudi? Nah, aku mendengar Rasul SAW bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril itu tak henti-hentinya mewasiatkan kepada aku agar aku berbuat baik kepada tetangga, sampai aku kira tetangga itu akan dapat warisan. Baik tetangganya non-muslim. Urusan mustabihat yang abu-abu ini kembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW. Sudah, hati-hati. Kita kembalikan kepada ulama-ulama yang mereka lebih mengerti untuk memberikan fatwa. Dan kita ini orang awam, ketika terjebak dengan urusan yang abu-abu itu, ingat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Ibnu Mas'ud mengatakan, innakum satuhdithun wa yuhdits lakum. Kalian bakalan bikin hal-hal yang baru dalam agama ini. Dan akan ada orang-orang yang bikin perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini, dalam urusan ibadah ini. Fa in ra'aitum muhdatsatan, kalau kalian melihat perkara yang baru dalam urusan agama ini, fa'alaikum bil amril awwal. Kalian kembalikan kepada yang pertama, kepada sunnah Rasulullah SAW. Itu kata Nabi. Yang hidup setelah aku mati akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Solusinya gimana? Hati-hati, pelan-pelan, jangan tergesa-gesa menfonis. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika urusan itu banyak perselisihan, maka kalian pegang sunnah. Dan sunnah khalifah-khalifah setelahku, sunnahnya Abu Bakar. Abu Bakar ngamalkan enggak? Tidak. Oke. Umar ngamalkan enggak? Tidak. Utsman ngamalkan? Tidak. Ali tidak. Semuanya tidak. Maka aku tidak. Aku tidak. Ente ini baik. Oke. Sudahlah, daripada kita ribut, kita kembalikan kepada yang pertama. Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah yang 4 itu, ikutin sunnah-sunnah mereka. Pegang dan gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan.